Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pembelajaran matematika. Kali ini kita akan mencoba membuat soal latihan matematika materi kesebangunan dan bangun ruang sisi lengkung yang meliputi tabung, kerucut, dan bola sebagai bahan latihan untuk persiapan ulangan akhir tahun semester 2 kelas 9. Oke, kita mulai soal yang pertama. Soal yang pertama. Jarak dua kota 26 km. Pada peta hanya 20 cm. Maka skala yang digunakan peta tersebut adalah titik-titik. Apakah A 1 dibanding 1 dibanding 1.300.000, 1 juta dibanding 300.000. Apakah yang B 1 dibanding 130.000? Apakah yang C 1 dibanding 13.000? Atau yang D 1 dibanding 1.300? Soal yang kedua. Ukuran persegi panjang adalah 78 cm kali 65 cm. Sebangun dengan persegi panjang yang berukuran titik-titik. Apakah yang A 12 cm kali 8 cm? Apakah B 12 cm kali 9 cm? Atau C 12 cm kali 10 cm? Ataukah yang D 15 cm kali 12 cm. Soal yang ketiga. Jarak kota A ke B pada peta 4 cm, sedangkan jarak sebenarnya 16 km. Jika jarak kota C ke D pada peta 10 cm, maka jarak sebenarnya adalah titik-titik. A 30 km, B 32 km, C 40 km, atau D 42 km. Soal nomor 4. Sebuah menara yang tingginya 50 meter memiliki bayangan 20 meter. Pada jam dan tempat yang sama, pohon yang tingginya 16 meter memiliki bayangan sepanjang titik-titik. Apakah A 10,0 meter, yang B 8,6 meter, C 7,2 meter, atau D 6,4 meter. Soal nomor 5. Sebuah rumah mempunyai ukuran lebar 10 meter dan tingginya 8 meter. Jika tinggi rumah pada foto 12 cm, maka lebar rumah pada foto adalah titik-titik. Apakah A 9,6? Apakah B 14? Apakah C 15 atau D 15,5? Soal nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Trapesium ABCD dan trapesium EFGH adalah sebangun. Berapakah nilai A? Apakah A 7 cm atau B 7,5 cm atau C 8 cm atau yang D 8,5 cm? Soal nomor 7. Perhatikan gambar berikut ini.
KL diketahui 28 cm, NO 12 cm, OL 16 cm. Pertanyaannya adalah berapakah panjang MN? Berapakah panjang MN ini? Apakah 14? Apakah 21? Apakah 22? Atau 24 cm? Soal nomor 8. Jika ABCD sebangun dengan DCFE. ABCD sebangun dengan DCFE. Berapakah panjang AB? AB di sini berapa? Jika diketahui EF 4 cm, DC 6 cm. Apakah A 9 cm? Apakah B 10 cm? Atau C 12 cm? Atau yang D 14 cm? Silakan diselesaikan. Soal nomor 9. Sebuah segitiga seperti gambar di sini. Jika sepanjang A ini 9, ini 7, dan ini 5. Berapakah nilai A? Apakah 4,5? Apakah B 6,43? Atau C 12,5? Atau D 15? Ini adalah segitiga-segitiga yang sebangun. Soal nomor 10. Ini masih sekitar kesebangunan. Segitiga-segitiga yang sebangun. Jika diketahui segitiga sebangun seperti ini. Panjang ini 40, 30, 50, 50. Ini panjangnya A dan ini adalah panjangnya B. Berapakah nilai A ditambah B? Pertanyaannya adalah berapakah nilai A ditambah B? Apakah 37,5? Apakah 87,5? Apakah 100 atau 125? Soal nomor 11. Perhatikan gambar ini. Jika DE sejajar AB, DE sejajar AB, dan CD dibanding CA sama dengan 3 dibanding 5. Jika BE 8 cm, maka panjang CE adalah titik-titik. Apakah yang A 9, apakah B 10, C 12, atau yang D 15? Soal nomor 12. Segitiga ABC, kemudian dibuat garis DF sejajar dengan AB, dan dari ujung F dibuat garis BF sejajar dengan A sampai dengan C. Jika diketahui AB sama dengan 15, kemudian CD sama dengan 2 kali AD, CD sama dengan 2 kali AD. Berapakah panjang EF? Panjang EF ini berapa? Apakah 3? Apakah 4? Apakah 5? Atau 6? Soal nomor 13. Segitiga siku-siku QRP atau PRQ, siku-siku di R. Kemudian ada garis tinggi RS, ini juga siku-siku. Jika diketahui QR 15, QS 9, pertanyaannya adalah berapakah panjang PQ? Apakah 16? Apakah 20? Apakah 22 atau 25? Silakan dikerjakan sesuai dengan
segitiga siku-siku yang sebangun. Soal nomor 14. Sebuah trapesium PQRS, kemudian ada garis TU. SR, TU dan PQ saling sejajar. Jika RS sama dengan 10, PQ sama dengan 15. PQ 15, RS 10, kemudian ST dibanding SP sama dengan 2 banding 5. Maaf ya, 2 banding 5. Berapakah panjang TU? Panjang TU ini berapa? Apakah 10? Apakah 12? Apakah 12,5 atau 13? Soal nomor 15. Segitiga PQR adalah segitiga siku-siku di P. Seperti tadi ada garis tinggi PS. Jika diketahui QS 4, kemudian SR itu 16. Maka berapakah panjang PS dan PQ berturut-turut? Berapakah panjang PS dan PQ berturut-turut? Apakah PS-nya itu 8 dan PQ-nya itu 5 akar 2? Apakah 8 dan 4 akar 5? Apakah 4 akar 5 dan 6? Atau yang C 4 akar 5 dan 8. Soal nomor 16. Segitiga PQT dan segitiga SRT. ST adalah satu garis lurus. T terletak pada garis SQ. Kemudian PQ sejajar dengan RS. Jika RS 4, kemudian QS, Q sampai dengan S 8 cm, PQ sama dengan 12 cm. Berapakah panjang ST? Panjang ST ini berapa? Apakah A2, apakah B 2,5, atau C 3, ataukah D 3,5? Nomor 17. Suatu tabung memiliki luas alas 64 pi cm persegi. Jika tinggi tabung 12 cm, maka luas selimut tabung tersebut adalah titik-titik. Apakah 192 pi? Apakah yang B 198 pi? Atau C 212 pi? Atau yang D 224 pi? Soal nomor 18. Jika diketahui luas selimut tabung sama dengan 432 pi, kemudian R dibanding T sama dengan 2 banding 3, maka ukuran tinggi tabung sebenarnya adalah titik-titik. Apakah A 6 cm, B 9 cm, atau C 12 cm, atau yang D 18 cm. Soal nomor 19. Dua buah bola masing-masing berdiameter 8 cm dan 24 cm. Maka perbandingan volume kedua bola tersebut adalah titik-titik. Apakah A 1 banding 3? Apakah B 1 dibanding 6? Atau C 1 dibanding 9? Ataukah D 1 dibanding 27? Soal nomor 20.
Ini sebuah juring. Kemudian ini sebuah lingkaran. Juring dan lingkaran ini adalah jaring-jaring kerucut. Jika diketahui sudut pusat untuk juring adalah 120 derajat, kemudian panjang jari-jari yang juring selimutnya ini ada 30 cm, berapakah jari-jari alas kerucut? Apakah 6? Apakah 10? Apakah 15? Atau 20 cm? Dan soal yang terakhir. Ini adalah gambar sebuah kapsul yang terdiri dari setengah bola, dan tabung. Jika panjang kapsul diketahui 15 cm, kemudian lebarnya ini adalah 10 cm. Berapakah luas permukaan kapsul? Berapakah luas permukaan kapsul? Dalam bentuk pi. Apakah 90 pi? Apakah 140 pi? Apakah 150 pi? Atau 175 pi? Sentimeter pangkat 3. Demikian kumpulan dari soal-soal penjajakan untuk persiapan ulangan kelas 9 materi kesebangunan dan bangun ruang sisi lengkung. Selamat mengerjakan, selamat mengulang lagi, semoga memahami dan sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.